Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Terdengar bang, suara bang? Malam. Tidak terdengar bang. Halo? Oke, coba perbaiki ya suara Anda. Perbaiki. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Kita cek ada sebentar. Kita pilih-pilih dulu nih ya teman-teman ya penontonnya ya. Kita kasih naik yang muslim coba. Sebentar. Coba kita kasih naik Kabil coba. Kabil. Iya, selamat malam. Terpental lagi. Bentar lagi, bentar. Ini banyak orang namanya ini nggak jelas itu. Coba ini apa ini namanya nih? SI80 ini maksudnya gimana ini? SI80. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, Sibo. Iya ya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Maaf bang, saya Nasrani. Ya, kenapa Anda ngajukan permintaan naik, Bang? Mohon maaf, saya salah pencet bang. Oke, baik, saya turunkan langsung ya. Kita kasih naik ada sebentar, sabar, kita pilih ya. Kita pilih dulu nih yang muslimnya mana ini. Coba kita kasih naik Tuan Muda. Tuan Muda, muslimkah dia nih? Ya, silakan nyalakan kamera ya, Tuan Muda. Silakan nyalakan kamera Tuan Muda. Muslim, Bang? Kristen. Oke, baik, saya blokir dulu ya. Ini kita blokir saja langsung supaya tidak mengganggu ya. Oke, kita blokir dia. Ya, kita akan melakukan pemblokiran ya. Kalau saya kan sudah bilang, ini mungkin masih banyak yang baru datang. Teman-teman, ini forum diskusi antara saya, host yang Kristen, dengan yang Muslim. Kalau Anda Kristen, Anda naik ke sini terus Anda itu mau ngapain gitu. Yang saya tanya mau ngapain Anda ke sini? Coba Anda pikirkan dulu dengan matang. Coba Anda kalau Kristen kesini tuh mau ngapain? Kecuali forumnya diskusi pertanyaan-pertanyaan seputar Bible. Ya, jadi kita blokir ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Raja Maulana. Raja Maulana. Raja Maulana. Ini muslim-muslim pada takut nih dengan tema. Padahal dia tinggal buktikan saja, tapi nggak bakal sanggup. Takut dengan tema ini. Ya, Raja Maulana. Macet, Raja Maulana. Oke, kita turunkan ya. Ngeri tema ini, teman-teman. Temanya sederhana, tapi muslim nggak bisa bantah. Mau gimana? Aduh. Oke, coba kita kasih naik ada Iskon Maharia. Coba Iskon Maharia.
Ya, Iskon Maharia, silahkan nyalakan kamera. Oke, sabar. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam juga, Bang Iskon. Silakan, Bang, nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, jangan merokok ya, Bang. Oke. Tenangkan diri dulu, Bang. Tenangkan diri, tenangkan diri. Ya, Muslim, Bang. iya Muslim. Saya Muslim. Muslim. Ya. Saya di Tema. sini. Oh, silakan, silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Tema apa? Temanya ini, Bang. Kok macet, Bang? Sabar. Silakan, coba. Temanya ini. Tunggu, antar. Apa yang Tunggu. ditunggu, Bang? Di sini agak angin, jadi begitu. Ini kamu maksudnya mau bahas apa nih? Ikut Yesus ke surga, ikut Muhammad ke neraka. Itu Betul. Nah, itu tema. Silakan, apa yang mau Anda tanggapi dari tema ini? Apakah tema ini menurut Anda salah atau bagaimana? Jangan merokok, Bang. Jangan merokok, Bang. Saya heran kalian ini kalau sampai ngomongin Muhammad sama Allah, tambah minuman kerasnya, Bang. Tambah tenggak minuman kerasnya. Mentang-mentang Anda ngomongin ketua Kamu Anda, Allah dan Muhammad, Anda langsung begitu. enggak, Anda kita debatnya profesional, enggak usah Betul, lucu-lucuan. profesional ini makanya. Kan sudah saya bilang, jangan merokok. Ya, jadi tujuan Anda itu live baru bicara hal-hal seperti ini, itu tujuannya apa, coba? Menyadarkan Kalau Anda umat itu Islam, untuk menyadarkan umat Islam bahwa kalau ikut Muhammad itu wajib mendatangi api neraka. Nggak percaya? Biar saya tunjukkan Itu kan dalilnya. itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Menurut Al-Quran. Sekalian itu sudah wajib ditetapkan kalian itu memasuki, mendatangi neraka. Itu menurut Anda. Bukan menurut saya, Bang. Menurut Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Surat Maryam, Anda ini kan mengutip hal-hal yang Anda tidak tahu. Oke, apakah Anda tahu isi Maryam ayat 71? Enggak usah bicara hal-hal seperti itu yang Anda tidak tahu tafsir secara utuhnya. Kan Anda juga nggak Ngapain tahu. ditafsir-tafsir? Oke, saya bacakan saja ya. Ini orang Islam ini tidak pernah tahu isi Al-Quran, teman-teman. Karena seperti saya bilang kan, kalau dibaca, yang dibaca Arabnya saja. Ya, maksudnya dia Alkitab. Saya bacakan dulu, Bang. Saya bacakan. Surat Maryam Saya mau ayat tanya 71. Tenang, saya bacakan dulu surat Maryam ayat 71 ya. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka itu. Yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah. Jadi kalau Anda ikut Muhammad, menjadi agama Islam, orang Islam, Anda kan mengimani Al-Quran, betul? Sudah macet dia. Sudah macet. Matikan sinyal itu. Saya mau tanya dulu, tujuan Anda itu apa? Tujuan beragama Anda? Tujuan saya menyadarkan orang-orang Islam bahwa agama Islam itu adalah yang saya katakan ini. Kalau Anda menjadi orang Islam, mengikut Muhammad, Anda sudah diwajibkan untuk mendatangi neraka. Enggak, Anda ini kan mencari-cari kesalahan, baru Anda mau menyandingkan dengan keseluruhan. Bukan mencari kesalahan, membeberkan fakta-fakta tentang agama Islam. Kalau kita mau cari fakta-fakta yang salah dalam agama itu, kami juga bisa mencari kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa agama Islam salah? Bukan. Nah, kan Itu bingung. kita- Ya, enggak. Berat. Ya sudah. Sekarang saya tanya. Gini Apakah saja. Anda sudah memahami Alkitab? Gini atau saja. itu? Anda mau nggak membaca surat Maryam ayat 71? Tidak, saya tanya, apakah Anda sudah memahami Alkitab Anda secara utuh semuanya? Ini Anda nggak nyambung loh. Saya tanya Anda, apakah Anda tahu isi Al-Quran surat Maryam ayat 71? Saya ini bukan penghafal Al-Quran seluruhnya. Saya nggak Yang bilang penting Anda saya hafal tahu- Al-Quran. Saya tidak pernah bilang Anda hafal Al-Quran. Anda pernah baca surat Maryam ayat 71? Tapi ya saya pernah baca. Tapi Oke, saya nggak apa hafal. isinya? Saya nggak hafal, saya bilang. Oke, saya bacakan di sini. Isinya begini, perhatikan. Tapi- Ini surat Maryam, tapi- tenang. Ini surat Maryam 71. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi api neraka itu.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berarti menurut ayat ini kamu wajib nggak mendatangi api neraka? Itu menurut penafsiran kamu ngerti nggak? Penafsiran. Ini bukan tafsir. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Kayak berarti kamu masuk neraka. Alkitab kan dia juga bilang ada penafsir. Jadi semuanya itu tidak bisa. Bukan. Jadi setiap kitab itu dia punya orang-orang yang mampu menafsirkannya secara utuh. Kalau di sini kan menafsirkannya secara asumsi sendiri. Enggak secara itu kenapa ayat ini diturunkan. Ya udah, silakan kamu jelaskan. Tujuan Ya sudah, silakan kamu jelaskan. Kenapa ayat itu diturunkan, tujuannya apa? Jadi yang terpenting dalam beragama itu adalah tujuan kita. Agama itu kan mengajarkan kita untuk enggak. hal-hal Tujuan ayat ini diturunkan apa? Tujuan ayat ini diturunkan apa? Saya sudah kasih tahu tadi, saya nggak paham Al-Quran secara utuh. Kalau kamu nggak paham Al-Quran, ngapain kamu kesini? Saya kesini karena saya melihat ketidakadilan sikap kamu dalam menyebar. Ketidakadilannya di mana? Di mana ketidakadilannya? Ketidakadilannya adalah kamu menyampaikannya dengan cara yang tidak diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Anda ini udah Quran nggak tahu, lari ke Bible. Anda apakah tahu isi Al-Quran? Anda sudah bilang tadi tidak tahu isi Al-Quran. Terus Anda bahas Bible. Gini, Anda bagus gini. Terus tambahin minuman kerasnya. Itu lebih bagus Anda. Gini. Saya nggak tahu apa-apa ngomongin agama Anda. Saya sudah bilang, kalau Anda itu biasanya nontonnya ngadu ayam, main judi kopro. Salah kamar Anda di sini, salah forum. Tapi kalau Anda tontonannya baca Quran, pengetahuan agama Islam, agama Kristen, naik ke sini. Tontonanmu ngadu ayam, naik ke sini. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Deals apa ini bahasanya? Aduh, sorry teman-teman. Ya, Deals, bacanya apa ini? Deals. Silakan nyalakan kamera. Selamat malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Maaf Bang. Kenapa Bang? Anda Kristen ngajukan permintaan naik Bang? Maaf Bang. Oke baik, jangan ngajukan permintaan naik lagi Bang ya. Nanti saya blokir ya Bang ya. Oke. Syahrul. Oh ini salah. Sebentar, saya kasih naik dulu Syahrul ya. Tadi ya Syahrul nomor. Syahrul, oke. Ya, selamat malam Syahrul. Kabur si Syahrul. Revan Austin Albantani. Oke. Ya, Revan, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, kabur lagi. Aduh, sayang teman-teman, saya agak sedikit batuk ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ratu Pir. Oke, Ratu Pir. Ya, Ratu Pir, silahkan nyalakan kamera. Halo? Oh, ini bisa masuk aku. Aduh, kayak mana membatalkan ini? Aduh Tuhan, malah kepencet lagi. Teman-teman, kalau kalian ngetap layar, kalau kalian pencet layar, lihat layarnya itu teman-teman. Jangan kalian ngetap layar sambil begini, ya nanti nggak kelihatan apa yang kalian pencet. Jadi layarnya itu kan setiap sudut-sudut itu kan sudah ada fungsinya masing-masing. Ada gambar di situ, gambar kepala atau badan separuh begini, warna merah, jambu dan warna biru itu jangan dipencet. Kalau itu kalian pencet, artinya kalian meminta supaya kalian saya naikkan ke sini. Ya, masa kalian nggak paham sih? Itu 2 kali juga loh. Mencetnya itu harus 2 kali. Kalau hanya sekali saja nggak bisa.
Setelah kalian pencet nanti ada konfirmasi di situ, minta permintaan naik gitu. Nggak mungkin salah pencet itu. Udah terlalu sebenarnya kalau kalian bilang itu salah pencet. Oke, kita kasih naik ada Alexandro SH. Ya, Alexandro. Alexandro SH. Ya, Alexandro. Ya, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo Bang Edis. Nyalakan kamera, oke Bang. STV. STV. Ya ayam jaringan. Apa lagi? Masih. Oke. Halo Bang Edis TV. Abang Islam atau Kristen, Bang? Jangan dulu sih. Anjir, jaringan ini. Ya, sudah saya blokir. Halo Bang. Sudah saya bilang teman-teman, kalau mau naik, kalian jangan naik dengan sinyal yang nggak jelas. Akhirnya kayak begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Clown. Oke, coba kita kasih naik clown. Ini apa ini? Iya, selamat malam, clown. Malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Hari ini sekarang di Sinyal orang-orang ini. Mati. Bisa Anda nyalakan kamera, Bang? Itu dia. Kenapa? Kalian ngerasakan nggak teman-teman sinyalnya dia itu jelek? Maaf kepencet. Aduh, Bang, jangan tema itu lah, Bang. Tema itu kayaknya berat tuh, Bang. Gimana temanya? Apakah tema ini terlalu berat bagi muslim-muslim, terlalu sekakmat begitu, sehingga mereka tidak berani karena itu adalah sebuah fakta atau bagaimana? Coba kita kasih naik. Daf. Ya, Daf. Sinyal lagi nih kayaknya nih. Dia ngomong muslim terus katanya di kolom komentar. Saya muslim, naikkan saya katanya. Halo Daf. Udah saya naikkan, tapi Anda naik modal sinyal, nggak ada sinyal. Ini jadi seperti itu. Coba kalau kalian mau naik, modal sinyalnya yang bagus. Biar kamu kalau saya naikkan nggak cuma muter-muter saja di layar. Yuk, silakan. Den Atep, ini yang kemarin nih, Den Atep. Ya, Den Atep, silakan nyalakan kamera Anda. Hei. Apa kabar Den Atep? Selamat malam. Luar biasa baik Kang Edi. Kang Edi gimana? Baik Dan Atep. Ini kita memberikan edukasi nih kepada yang muslim-muslim. Ini saya ingat Anda ini mengatakan Anda belajar agama Islam lalu mendapatkan fakta-fakta yang mengejutkan tentang agama Islam sehingga akhirnya Anda sudah meninggalkan Islam atau masih Islam sebenarnya Anda ini, Bang? Masih Islam lah, Bang Edi. Masih Islam. Ya, benar nggak Den Atep bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam surat Maryam ayat 71 ya saya bacakan, bahwa tidak ada seorang pun dari antara kamu
melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu surat Maryam ya. Saya sih baca juga Bang Edi kemarin pas di cerita ya. Terus saya juga baca memang seperti itu. Artinya ini mendatangi neraka ini adalah sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan, betul? Ya kalau baca itu seperti itu ya. Makanya saya juga banyak belajar dari Bang Edi ya. Di satu ayat ya katanya orang Islam itu dijamin masuk surga. Di satu ayat ya seperti itu. Saya jujur aja bingung juga Bang Edi. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, Muhammad kan maha tahu ya kan. Kalau kita membaca hadis, di dalam hadis Muhammad itu menjelaskan neraka secara detail. Ya Rasulullah, bagaimanakah neraka itu katanya. Sedangkan kalau masuk neraka itu otaknya akan mendidih katanya. Jadi bagaimana mereka ini akan selamat ketika mereka mendatangi neraka, sedangkan panasnya api neraka saja 70 kali lipat dari panasnya api dunia ini. Kalau gimana kira-kira ini? Neraka, kalau menurut Bang Edi neraka itu ada nggak Bang? Ya, jadi sebenarnya neraka di dalam Al-Quran itu diambil dari kata huruf ja, ha, mim. Ya. Ya, ha, mim. Ya, huruf ja, ha, mim. Ja dibaca oleh orang Islam jahanam. Nah, sebenarnya dari mana kata jahanam ini? Ini usut punya usut, selidik punya selidik. Ternyata kata ini nyolong dari Bible. Jadi di dalam Bible, Bang, di Israel itu sampai sekarang, pada waktu itu ada sebuah lembah. Lembah bahasa Ibraninya itu Geh. Lembah itu milik keluarga anak-anaknya Hinom. Kalau orang Arab bilang anak-anak Hinom itu bin Hinom. Kalau orang Israel bilangnya Ben Hinom. Misalnya nih Ateb Bin siapa begitu? Misalnya Ateb bin Sunandar gitu misalnya kan. Tapi kalau orang Ibrani bilangnya Ateb Ben Sunandar. Nah, jadi lembah itu kan bahasa Ibraninya Geh. Kemudian kepemilikan dari lembah itu adalah milik dari anak-anaknya Hinom. Makanya disebut Geh Ben Hinom. Ya kan? Geh Hinom disingkat Geh Hinom. Keluarga Hinom. Nah, kemudian ayat itu berbicara bagaimana tempat itu digunakan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu untuk melakukan pembakaran. Mereka biasa membakar sampah di situ. Mereka membakar korban-korban yang diberikan kepada dewa Molok dan lain sebagainya. Artinya tempat itu identik dengan tempat-tempat penghukuman, tempat-tempat keji begitu. Itu terus menerus berlangsung, ratusan tahun itu berlangsung. Nah, di dalam Perjanjian Baru, tempat itu dikutip oleh Yesus sebagai perumpamaan akan orang-orang jahat. Bahwa mereka itu dibahasakan akan mendapat penghukuman. Mereka akan dicampakkan ke Gehinom itu. Nah, di dalam bahasa Yunani kata itu menjadi Gehenna. Nih ya, kita ambil ayatnya nih. Biar saya kasih tahu asal usul neraka. Tapi kalau sama orang Islam nanti jadi dongeng itu. Oh, itu punya 7 lapis tingkat-tingkatan. Lapis pertama nanti hukumannya. Orang tempatnya saja di Israel kok. Tempat pertama bagaimana? Nih ya, kita kasih lihat nih. Dari mana asal usul kata neraka itu muncul? Perhatikan. Kita kasih lihat. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Nih, boleh. orang Islam itu banyak nyolong kosakata dari dalam Injil, tapi mereka nggak tahu asal usulnya. Oke, lihat nih. Misalnya di dalam Markus ayat yang ke-9, Markus 9 pasal yang ke-9 ayat yang ke-45. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Kata neraka ini, kalau kita cek bahasa aslinya, nih ya, kata neraka di sini, hell ini ya, bahasa Inggrisnya, nomornya 1067. Kita cek.
Nih, kata ini berasal dari kata gena. Gena. Dari mana kata ini? Ini bukan bahasa Yunani asli. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Ya kan? This was originally the valley of Hinnom. Valley itu lembah. Bahasa Ibraninya itu geh tadi itu. Geh Hinnom. Lembah keluarga Hinnom. Nah, lembah keluarga Hinnom ini menjadi tempat pembakaran. Jadi sebenarnya asal usulnya dari sini. Makanya ketika orang Muslim bilang neraka itu 7 lapis, 7 singkat, nggak tahu dia neraka itu adanya di Israel. Gitu ya. Nih kita baca saja sumbernya ya nih. Oke, silakan Anda mau bicara, silakan. Enggak, kalau saya kan membaca Quran juga Bang Edi ya. Kadang-kadang juga bingung dengan surga neraka ya. Kalau ada ayat yang mengatakan surga neraka itu saat ini di dunia gitu ya, dan ketika masih bernapas gitu ya. Terus ada yang cerita neraka itu dibakar gitu. Terus atau surga juga sama. Surga itu kan ada yang mengatakan di ayat bahwa surga itu sekarang juga di dunia itu ada gitu ya. Nah kadang saya bingung ya. Saya baru bicara surga neraka itu bingung ya jujur aja ya, kenapa dan setiap agama ya ditonjolkannya itu atau mencari umatnya itu dengan menerangkan surga neraka gitu Bang Edi ya. Kalau saya lihat kan rata-rata ya kiai, ustadz atau pendeta juga kebanyakan selalu bicaranya itu gitu loh Pak. Coba Bang Edi aku minta tanggapan. Ya, saya sebenarnya mengikuti apa yang dibahas oleh orang-orang Islam. Sebenarnya begini Bang, kalau kita belajar bahasa, di dalam Al-Quran itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Surga neraka itu murni punya orang Hindu. Agama Hindu punya konsep dalam agama Hindu. Ada surga, neraka. Tetapi kemudian karena bahasa ini sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, para penerjemah Al-Quran dan penerjemah Bible menggunakan bahasa ini untuk menggantikan apa yang tertulis dalam Injil dan Al-Quran. Sebenarnya nggak ada surga neraka dalam Injil dan Al-Quran. Itu murni konsep Hindu. Di dalam agama Kristen yang ada itu Gehinom. Nah di dalam agama Islam yang ada Jahanam. Kata Jahanam itu ya nyolong dari Kristen itu. Makanya tanya sama orang Islam Jahanam itu bahasa apa, mereka nggak tahu. Bahasa apa Jahanam itu, asal usul kosakata itu dari mana? Dari orang-orang Kristen. Cuman orang Islam membuat definisi sendiri. Sudahlah ngambil istilah-istilah dalam Injil, kemudian membuat sendiri definisi yang tidak sesuai dengan definisi dari mana kosakata itu diambil. Itulah kerjaan orang Islam. Iya. Ya. Banyak Bang, bukan hanya surga neraka, bukan hanya itu. Coba di dalam agama Islam itu ada istilah Eden. Coba tanya orang Islam apa Eden itu? Nggak tahu mereka. Karena itu semuanya itu merupakan bahasa Ibrani. Ada seorang orang Yahudi, tapi dia berkebangsaan Jerman, namanya itu Abraham Geiger. Dia menulis satu buku yang berjudul Apa yang Muhammad Pinjam dari Yahudi dan Kristen. Apa yang Muhammad pinjam? Nih ya, saya tunjukkan bukunya ya. Nih, saya tunjukkan. Seorang Abraham Geiger. Ini judulnya was, kalau bahasa Belanda, bahasa Jermannya, was het Muhammad aus dem Judentum aufgehemonem. Aduh, ini agak susah ini bahasanya. Nih ya. Saya tunjuk bukunya ya. Nih. Saya tunjuk bukunya. Banyak Bang buku-buku yang membongkar tentang agama Islam itu. Tapi di Indonesia udah di-ban. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya di Indonesia tidak ada hukum penistaan agama, seandainya di Indonesia itu bebas berdiskusi soal agama, agama Islam itu hanya tinggal nama saja, nggak ada lagi yang percaya agama Islam. Nih, ini judul bukunya. Yang membuat Islam itu terlindung itu Bang, hukum penistaan agama itu. Itu yang membuat Islam itu masih ada dan bertahan. Nih, ini judul bukunya nih. Abraham Geiger. Nih, was het Muhammad aus dem Judentum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi. Jadi buku ini membahas ada ratusan kosakata di dalam Al-Quran yang asal usulnya itu bukan dari agama Islam, asal usulnya dari agama Yahudi. Makanya orang Islam nggak ngerti itu apa. Seperti Jahanam, itu bingung apa Jahanam? Bahasa apa itu Jahanam?
Nah ini kalau kita jujur-jujuran, ini memang benar. Nih, ini judul bukunya nih. Was het Mohammed aus dem Judentum auf Genomem. Nih. Artinya seperti itu kira-kira apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi. Nih ya, saya akan kutip ya. Istilah-istilah di dalam Al-Qur'an yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Misalnya Jahanam, Jahim. Itu Jahanam dan Jahim itu sebenarnya merupakan typo. Tahu typo? Apa itu tayo? Typo itu salah tulis. Iya sebenarnya kosakatanya itu Jahanam. Tapi kadang-kadang ditulis Jahim karena memang orang Islam nggak ngerti apa sebenarnya. Salah ketik gitu ya? Iya salah tulis. Jadi di dalam Al-Quran itu ada salah tulis. Bukan typo. Kalau typo kan ketik ya. Jadi dia tuh salah nulis gitu. Antara Jahim dan Jahanam itu kata Jahim itu sebenarnya merupakan kesalahan tulis dari Jahanam. Gitu. Bang Edi, gini, mohon maaf nih. Itu kan Kristen sama Islam itu kan sama-sama dari Timur Tengah ya. Betul. Nah, tapi mohon maaf nih. Saya kadang berpikir begini. Apa kita ini sedang diadu oleh orang Timur Tengah gitu loh? Tidak. Ya, Kalau abang berpikir begitu, semuanya dalam politik juga begitu, Bang. Saya kasih contoh. Kita ini kan sebenarnya kan mendapatkan sebuah informasi. Informasi itu ada yang di Indonesia, dari Indonesia asli, ada yang dari luar begitu. Saya kasih contoh misalnya tentang sistem pemerintahan, Bang. Kalau kita belajar hukum tata negara, sistem pemerintahan itu ada yang monarki absolut, kemudian ada yang presidensial, kemudian ada yang macam-macam. Dan semuanya saling memang berdebat tentang sistem mana yang paling baik. Nah, gagasan atau sudut pandang atau keyakinan antara Islam dan Kristen itu juga akan bergesekan. Tetapi tugas kita di sini adalah kita itu melakukan yang namanya observasi. Kita teliti asal muasalnya. Kita selidiki nih dari mana yang benar begitu. Bukan dengan gontok-gontokan adu fisik. Kalau gontok-gontokan adu fisik nah kerjaan orang Islam. Iya. Makanya saya ini kan memberikan atau memaparkan sesuatu argumen yang seharusnya dibantah dengan argumen. Tapi orang Islam tidak berwatak demikian. Orang Islam kalau ditanya tentang agamanya langsung penistaan. Kamu melakukan penistaan, kamu akan itu kerjaan orang Islam. Coba orang Islam mengeluarkan argumen-argumen bantahannya, nggak sanggup. Gitu ya. Nggak sanggup. Makanya temanya begini nih. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam lapor polisi. Cuman saya secara pribadi Kang Edi ya. Macet-macet ya teman-teman. Saya mohon maaf banget juga ya. Terkadang macet-macet Bang. Terkadang saya berpikiran seperti itu gitu lah. Kadang-kadang ini kita. Oke. Sebentar kita turunkan dulu ya. Macet ya. Ya teman-teman ya, sinyal lagi. Ya teman-teman sekalian, ini forum ini kalau kalian baru datang ya, saya yakin di antara kalian ini ada yang baru-baru datang, baru-baru nonton begitu. Ini bukan forum untuk hujat-menghujat, enggak. Ini adalah sebuah forum tanggapan dari saya seorang Kristen terhadap tuduhan-tuduhan orang Islam selama ini terhadap kekristenan. Banyak di antara kalian juga itu kan tontonannya ngadu ayam. Banyak di antara kalian itu tontonannya itu Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Banyak di antara kalian itu tontonannya itu artis pamer mobil. Jadi memang kalian nggak tahu apa yang kenapa kok bisa ada channel ini. Kalau tontonan kalian Ahmad Sahroni pamer mobil ya nggak tahu kalian. Atau Uya Kuya pamer mobil. Tapi kalau kalian tahu ya, selama ini orang-orang Islam itu mereka membuat video-video, entah itu podcast, entah itu debat, diskusi, membahas agama Kristen. Bayangin orang Islam ngundang orang Islam yang dibahas Kristen. Contohnya siapa Bang? Contohnya misalnya Zuma sama Ari Untung. Mereka bikin podcast bareng. Adi Hidayat dengan jamaahnya bikin podcast bareng yang dibahas agama Kristen. Abdul Somad dengan jemaahnya bahas agama Kristen.
Itu banyak sekali konten-konten seperti itu. Selama ini sudah hampir 10 tahun orang Kristen diam aja, nggak ada yang membahas itu. Irene Handono dengan jamaah pengajiannya bahasnya Kristen. Hari Natal itu teman-teman adalah hari peringatan Dewa Matahari. Yesus dilantik jadi Tuhan tahun sekian. Itu banyak sekali video-video seperti itu. Kalau kalian cek, kalau tontonan kalian seperti saya bilang tadi, kalian nggak tahu itu. Kalau tontonan kalian artis pamer mobil, ya memang nggak tahu kalian tentang berita itu. Selama hampir 10 tahun saya nonton video itu, saya diam saja. Bagaimana kira-kira saya jawab ini? Nah sekarang akhirnya saya jawab. Ketika dijawab, lapor polisi orang Islam. Iya. Coba Anda lihat itu, Yahya Waloni. Dia membahas agama Kristen di depan jamaahnya. Banyak video-video itu di YouTube, banyak. Pihak berwajib bagaimana? Pura-pura nggak tahu lah. Oh itu kan dakwah, gimana? Dakwah. Nah sekarang saya jawab. Dan ingat, ketika saya menjawab, saya nggak pernah fitnah loh. Bahkan saya tantang, kalau ada orang Islam bisa membuktikan saya fitnah, saya menerjunkan diri saya dari Monas. Coba, ada nggak orang Islam datang ke sini, tunjuk bahwa saya itu fitnah? Coba, saya undang, coba. Datang kemari dan buktikanlah bahwa yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Ayo silakan. Ini Susilo lagi nih yang kemarin. Ya, apa kabar Pak Susilo? Alhamdulillah baik saja Bang Edis. Selamat malam, selamat bertemu kembali Bang Edis. Ya, Susilo. Saya lebih fresh karena ya. Kalau sekarang saya lebih fresh Bang Edis karena saya pakai bebas ya. Kalau kemarin memang saya agak berhati-hati gitu ya. Baik. Bang Edis tadi itu ini ya, saya dengarkan temanya ikut Yesus sama dengan surga, ikut Muhammad sama dengan neraka gitu ya. Betul, betul. Ya. Ya itu memang betul Bang Edis. Betul. Ya. Ini Bang Edis. Tadi ya betul itu betul. Betulnya begini Bang Edis ya. Tadi ditunjukkan ayat apa deh, surah Al-Maidah 71 ya? Maryam. Ya Bang Edis. Surat Maryam ayat 71. Ya Maryam 71 ya. Ya. Itu Bang Edis coba dibaca yang 70 Bang Edis sebelumnya. Baik, kita bacakan sebelum dan sesudahnya ya, supaya kita tidak kehilangan konteks itu ada, dari itu ayat kan ya, itu gabungan Bang Edis, enggak hanya di 71 itu. Betul, 70 saya setuju. Saya setuju dengan Anda. Kalau kita membaca sesuatu itu harus kita baca sebelum dan sesudahnya. Baik. Oke, sip. Kita mulai dari ayat, jangan mulai 71, kita mulai dari ayat yang ke-69 bahkan ya. Oke. Bahkan 68 ya. 68 kita mulai. Ya, demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama Saitan, dan akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. 69. Ya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kemudian ayat 73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami tentang mereka, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Jadi ayat itu berbicara mengenai orang-orang akan masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang Islam. Makanya saya bilang ikut Muhammad pasti masuk neraka. Oke, saya dikasih waktu untuk menanggapi itu. Silakan Bang. Begini Bang, itu tadi di ayat ke-70 itu asal mulanya itu kan dari golongan-golongan orang yang belum beriman. Golongan apapun kan. Kemudian untuk masuk ke orang menjadi beriman atau
menghadap atau datang ke Tuhan itu kan harus dengan yang suci. Di dalam ayat juga dikatakan tidak bisa menyentuh Al-Quran Qadim kecuali jiwa-jiwa yang disucikan. Itu artinya orang yang tidak suci itu tidak akan bisa mendownload Al-Quran yang Qadim itu tidak bisa, termasuk dekat dengan Tuhannya itu tidak bisa. Karena Bang, sebelumnya orang itu banyak dosa. Ketika menemukan manusia yang sebagai penunjuk jalan, akhirnya itu pasti dimasukkan ke neraka dulu. Ya, neraka Bang, dipahami. Neraka, surga itu bukan sebuah tempat akan. Ya, neraka surga itu adalah rasa, itu dimensional. Yang digodok atau yang digembleng atau yang disiksa itu bukan badannya seperti ini, bukan rohnya, bukan. Itu bukan neraka itu saat ini juga, bukan menunggu nanti, bukan. Saat ini juga. Nah, jadi neraka itu adalah rasa, itu jiwanya yang digembleng atau yang disiksa itu jiwanya. Itu Bang, Baik. karena kita untuk bergabung dengan yang maha suci, kita Saya tanggapi ya. Itu. Baik, saya tanggapi. Oke, ya. Itu kalau kita bicara iman kayak begitu, Pak Susilo. Tapi di sini kita tidak berbicara iman. Coba, neraka itu bahasa apa sih? Bahasanya kok saya tidak tahu ya. Mungkin ya bahasa ini ya, Indonesia juga itu kan. Iya, tapi asal saya tidak tahu nak. baik. Asal usul kata neraka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ini istilah-istilah ini adalah istilah-istilah dalam agama Hindu. Oke, kita kembali ke bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya apa sih kata neraka ini di dalam Al-Qur'an? Ya. Apa coba? Neraka itu sebuah ini Bukan, Bang, bahasa istilahnya aslinya apa? Bahasa asli neraka dalam Al-Qur'an. siksaan. Kalau nggak tahu saya ya. Ya itu siksaan Bang, itu. Ya, bagaimana Anda menjelaskan neraka itu adalah gini, bagaimana Anda mengatakan neraka itu adalah bukan tempat, tetapi keadaan yang sudah ada di dunia ini? Itu kan Anda sedang berhalusinasi, Pak Susilo. Neraka itu di dalam bahasa Al-Qur'an. Sebentar, biar saya selesaikan. Di dalam Al-Qur'an, kata neraka itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab Jahannam. Nah, kata jahanam ini bukan bahasa Arab. Kata jahanam itu berasal dari terminologi kitab-kitab sebelumnya. Nih ya. Betul. Kita kasih nih, asal usul kata jahanam. Nih. Ya. Kalau kita mau meneliti sebuah pengertian, itu kita harus cari dulu pengertian kata itu dulu. Ya, ya. Biar kita tahu jahanam itu asal usulnya dari mana. Ini dari kitab-kitab sebelumnya, dari nyolong dari kitab-kitab sebelumnya. Jangan bikin definisi sendiri. Nih, saya tunjukkan. Kita jangan bicara dogma di sini. Kita bicara mengenai kajian-kajian ilmiah, bukan kajian-kajian dogma. Nih, perhatikan. Dari mana asal usul kata jahanam dalam agama Islam? Ya. Jahanam bahasa Arab adalah neraka, tempat penyiksaan dan seterusnya nih. Ini halusinasinya orang Islam nih. Dia punya 7 pintu, 7 tingkat. Ini sudah dimodifikasi sama orang Islam. Nah, dari mana asal usulnya? Asal usul kata ini. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya, kata jahanam ini asal usulnya dari mana? Kita lihat. Oke. Ya, kita lihat ya. Dari mana asal usul kata jahanam? Sebentar ya. Nih, kita ketik kata Gehenna ini ya. Ya. Perhatikan. Gehenna atau Gehinom, ya, literasinya itu lembah Hinom, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat Yerusalem yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama neraka dalam agama Yahudi dan Kristen. Ya? Yang kemungkinan terinspirasi dari konsep-konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di Israel yang dikuasai oleh Persia abad ke-6. Nah, Islam sebagai ini klaim-klaimnya ya, sebagai penutup agama Samawi, ikut menggunakan nama ini sebagai salah satu nerakanya, yakni Jahanam. Jadi identik ini, Jahanam, Gehenna, Gehinom. Ya. Ini sebenarnya ngambil dari sini, Bang. Nih, tempatnya ada di sini. Mana 7 pintunya dari mana? Ini lembah Hinom, jelas ini lembah milik keluarga Hinom, digunakan sebagai tempat pembakaran
Kok jadi tempat 7 lapis lah ini? Tempat bukan fisik gimana? Oke, Bang. Nah, kalau kita bukan- mendengar penjelasan sedikit, kalau kita mendengar penjelasan Muhammad tentang neraka, di dalam hadis-hadis Muhammad tuh menjelaskan tentang neraka, itu tempat di mana di situ hukumannya yang paling berat itu adalah seperti seseorang yang menginjak bara api. Dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan hukuman yang paling ringan di neraka?" Seperti orang yang bersandalkan bara api, otak mereka akan mendidih. Dikatakan api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Bahkan panasnya itu kalau surga kan jaraknya sekian meter gitu. Entah Muhammad nih kayak tukang ngukur jalan itu gimana. Kemudian neraka itu panasnya nanti akan bisa dirasakan dari sekian ratus meter katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Anda katakan itu bukan tempat, sementara Muhammad mendeskripsikan itu sebagai tempat, Pak Susilo? Silakan. Oke, sudah saya jawab. Silakan. Nah, jadi begini Bang, tadi disampaikan bahwa dari jahanam ya, dari kata jahanam itu diambil dari nama tempat pembakaran itu ya. Tempat pembakaran, bakar artinya itu api Bang. Jadi itu rasanya panas, rasa yang panas itu bukan berarti itu sebuah tempat, tidak. Itu artinya bahwa di neraka itu rasanya panas, seperti itu Bang ya. Itu satu. Kemudian itu diambil dari agama Kristen gitu ya. Memang Bang, kitab ini, Al-Qur'an ini kitab lah ya, kita katakan kitab saja. Kitab itu bukan diganti Bang bunyinya. Kitab itu disempurnakan. Artinya itu bahan yang satu itu disempurnakan. Begini, mohon maaf sekali ya Pak Susilo. Begini, Pak Susilo, mohon maaf sekali. Kita ini bukan bicara dogma. Kita nggak kalau dogma, Islam dengan dogmanya, Kristen dengan dogmanya. Kita meneliti secara ilmiah. Kita kaji ini dengan sudut pandang yang ilmiah, netral. Kita nggak bahas agama di sini, nggak bahas iman. Tadi kan sudah saya bilang, istilah jahanam itu bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh. Pernah dengar kalkulator? Ya. Kalkulator pernah dengar nggak? Nah, Bahasa apa kalkulator itu? mungkin Sanskerta mungkin ya. Sanskerta sih, kalkulator kok Sanskerta. Aduh. Berang, saya nggak paham Bang. Kita yuk. Iya, oke, ya baiklah, ini kita didik dulu mereka ini teman-teman. Begini ya. Baik. Ya kalau orang untuk berperang, kalau untuk mendidik susah ini. Biasa-bisanya berperang, nembak orang bisa ini. Baik, dengar. Begini Pak Susilo. Bicara agama Bang, jangan yang Iya, baik. Begini Pak Susilo. Saya kasih tahu. Kalau kita mengambil atau mengadopsi bahasa orang lain, maka kita harus mendefinisikan bahasa itu sesuai dari mana bahasa itu berasal. Saya kasih contoh, bahasa-bahasa adopsi yang ada di Indonesia. HP. Ya. HP itu bukan bahasa Indonesia asli. HP itu kependekan dari handphone. Hand itu tangan. Phone itu HP itu phone ya. Handphone. Kemudian TV, televisi. Kemudian kalkulator. Itu bahasa-bahasa yang kita serap dari bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia. Tapi bolehkah kita mendefinisikan kosakata yang kita pinjam itu semau perut kita? Nggak boleh. Karena bahasa itu bukan bahasa kita. Contoh, kalkulator. Kalkulator kita ambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya menghitung itu calculate. Menghitung. Mengkalkulasi. Alat untuk menghitung namanya kalkulator. Makanya jadi kalkulator. Nggak boleh kalkulator kita definisikan sebagai panci. Nah begitu juga kata jahanam. Di dalam Al-Quran ditemukan kosakata ini. Huruf ja, ha, mim. Jahanam. Nah kata jahanam ini ja, ha, nun, mim ya. Jahanam. Kemudian kadang-kadang nunnya hilang. Jadi jahamim. Hilang satu hurufnya. Itu kesalahan tulis dalam Al-Quran. Saya sudah pernah nulis buku tentang itu. Ya. Nah di sini yang menjadi titik berat kita begini. Kalau ada kosakata yang diambil dari bahasa non-Arab, maka orang-orang Arab harus mendefinisikan itu sesuai dari mana kosakata itu berasal. Ya. Terus lanjut, jangan terlalu panjang Bang. Nah, sekarang saya tanya. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Al-Quran ada kosakata jahanam. Dari mana kosakata itu berasal? Makanya tadi saya Bang, ini mohon maaf jangan dipotong dulu ya. Ini saya pahamkan dari asal usulnya dulu. Biar jangan dipotong dulu, oke. Itu tadi bahwa Al-Quran itu kan menyempurnakan dari kitab sebelumnya.
kitab Injil itu menyempurnakan, memperbaiki kitab sebelumnya, maka bunyinya itu disempurnakan, tidak diganti. Berarti barangnya itu sama, tapi disempurnakan, perbaiki, sempurnakan. Makanya Bang, apa ada di Injil yang ditambahi sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang Adam, Idris, Nuh, Nabi Musa, Isa, setelah itu lagi itu ada 6 apa di antara, kemudian Nabi Muhammad. Malah dia bahas dogma lagi. Yang ditanya asal usul kosakata, asal usul, asal muasal. Susah ini kalau orang ngomong. Kalian tahu nggak sih etimologi? Etimologi itu maksudnya kosakata itu terbentuk. Contoh, mengetok. Dari mana kata mengetok itu? Orang Batak punya satu makanan yang sangat terkenal, namanya ombus. Kenapa ombus? Karena dulu ceritanya itu makanan itu nggak tahu mereka nggak ngerti nama itu. Ketika mereka pegang itu panas. Nah ketika panas ditiup-tiup, diembus-embus. Makanya jadilah namanya ombus-ombus. Kalau kita belajar kosakata, kita akan ketemu pengertian yang sebenarnya. Jadi jangan kau bilang ombus-ombus itu minuman kaleng, yang nggak nyambung. Saya ini mengajak kalian jangan membahas dogma. Kalau kita bahas dogma, kita nggak debat kusir kita sampai kiamat. Aduh, susah ini. Jadi kosakata itu kita teliti. Kenapa kok bisa begini? Kan sudah saya jelaskan tadi, Gehinom, Jahanam itu diambil dari kata Gehenna. Dari bahasa Ibrani, Geh itu artinya lembah, Hinom itu nama orang. Lembah punya keluarga Hinom, makanya Gehinom. Jadi Jahanam. Kenapa kamu bikin Jahanam ngarang sendiri? Ini orang Islam nih gimana sih? Aduh. Ayo kita mendekati sesuatu berdasarkan kajian-kajian akademis dan ilmiah. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim saya undang, ayo silakan. Coba kita diskusi yang ilmiah akademis. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Syahrul. Ini sudah naik tadi Syahrul, tapi dia lari nih. Halo Bang. Ya, Syahrul silakan nyalakan kamera. Kabur. Ini Syahrul jalan malah kabur. Sebenarnya teman-teman, Al-Quran itu sudah memerintahkan orang-orang Islam untuk supaya mereka paham Al-Quran, mereka itu harus mereferensikan ke kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan begini, jika kamu ragu-ragu, kalau kalian itu bimbang gitu, ini apa ya, ini apa ya, ketika kalian temukan seperti itu dalam Al-Quran, Al-Quran memerintahkan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Artinya referensinya harus Taurat dan Injil. Tapi orang Islam baca Quran sambil salto. Makanya ketika mereka membaca Al-Quran, mereka baca itu malah tanyanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran, bukan sebelum Al-Quran. Makanya bacaan mereka kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir itu, yang semuanya adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Coba kalian itu coba, yang mana yang saya katakan itu yang salah? Nggak ada yang salah. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Wak Bedu. Ya Wak Bedu, Muslim Bang.
Oke, kita kasih naik ada Adi Butom. Adi Butom. Ini followersnya besar nih Adi Butom nih. Iya, Adi Butom. Silahkan nyalakan kamera, Bang. Kayak Ahmad Saroni wajahnya. Adi Butom, apakah Anda mendengar saya? Macet. Baik, kita kasih turun. Iklan dulu. Oke, baiklah, kita iklan dulu ya. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Membahas agama Islam atau menjawab orang-orang Islam yang suka memfitnah agama kita, agama Kristen, itu tidak mudah. Kalau kita jawab mereka, siap-siap dilaporkan polisi. Makanya untuk menjawab mereka, kita itu perlu tempat yang aman supaya kita itu tidak bisa dipersekusi, supaya kita tidak bisa diperlakukan tidak adil. Karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama orang. Nah, kita menjawab mereka itu dari sini, teman-teman. Nah, di sini kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi fungsi dari rumah apologet ini adalah sebuah tempat atau sebuah markas untuk menjawab. Dan bukan hanya menjawab saja, enak aja dijawab-jawab aja. Tapi kita counter mereka balik dengan pertanyaan yang sama. Kan pertanyaan-pertanyaan orang Islam kan biasanya itu. Mengapa kamu menuhankan manusia? Kenapa manusia kau tuhankan? Nah, itu kita jawab dan kita counter. Ya, kita jawab dulu, kemudian kita balik tanya, "Hei Islam, kenapa kamu tuhankan manusia?" Nah, yang sederhana gini saja itu resikonya di penjara, Makanya kita di sini mendirikan rumah apologet itu. Itulah fungsi dari rumah apologet itu. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet itu, teman-teman, akhir tahun ini ya teman-teman ya, kita targetkan, kita galang supaya terkumpul dan yang ada di layar itu ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, itu ada tulisan di bawah berjalan, teman-teman bisa support. Ingat diri teman-teman. Supaya jangan lagi ada orang nanti bilang ke saya, "Bang, kemarin saya support Anda tapi namanya atas nama Maulana." Kan gimana? Ya berarti Anda sudah tertipu. Ya. Namanya atas namanya itu teman-teman. Edis. Kalau tidak atas nama Edis itu berarti Anda salah mensupport. Begitu ya teman-teman ya. Ayo silakan kita lanjutkan kembali. Bagi yang muslim-muslim, saya berikan kalian kesempatan untuk naik, untuk berdiskusi dengan saya, buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, fitnah. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Umbudomu, coba Umbudomu. Umbudomu. Oke, terpental lagi teman-teman. Nampaknya ngeri nih tema. Bang, besok yang agak sedikit ini aja bang, biar nggak terlalu berat temanya bang. Karena kayaknya temanya itu langsung skakmat gitu loh. Coba orang muslim itu kasih tema yang ringan-ringan. Contoh, bagaimana tata cara mandi, bagaimana cara-cara masuk WC, bagaimana kalau kencing, bagaimana metode kencing. Nah itu orang Islam tepat. Cara-cara kencing. Cara kencing. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Tapi ini gelap sini. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan paksakan naik bang. Tidak malu. Tapi ini bisa saya nyala, tapi agak gelap. Silakan bang, nyalakan dulu kamera Anda. Bilang gelap. Baiklah kalau sudah malu. Bang, coba besok temanya jangan berat-berat bang. Temanya itu kalau orang Islam itu yang ringan-ringan, seperti tata cara kencing, tata cara ini. Nah, saya kasih contoh ya. Mungkin banyak teman-teman ini yang menganggap ini orang ngada-ngada atau gimana sih? Loh, jangan salah. Perhatikan. Kita jauh dari penyakit selisih lebur. Penyakit yang kecil habis-habis. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih merasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, posisi utama yang tadi. Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada, kalau kita tekan keluar lagi. Nah. Ya. Jadi begini. Ini jongkok di kaki kiri.
ulama dulu juga ngerti ilmu kesehatan. Ini memang bisa mendorong kotoran untuk segera keluar ke bawah dan lebih tuntas. Yang namanya perempuan itu, ya, enggak, tapi nanti aku juga lah ujung-ujungnya. Janganlah kamu kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari. Tuh, tata cara kencingnya itu. Jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Jadi sudah saya bilang, kalau kamu ngikutin Muhammad, ribet hidupmu, ribet. Bayangin, kamu sedang dalam pesawat, ya kan? Terus kamu mendarat. Kamu udah 7 jam gitu naik pesawat, mendaratlah kamu misalnya di Tokyo. Sampai Tokyo, itu WC berdiri semua. Sedangkan menurut sunnah Rasul, jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri, harus jongkok. Gimana lu jongkoknya? Coba, yuk silakan. Coba naik ke sini. Coba kalian berikan dulu sanggahan atau bantahan. Bahkan kalau tersisa air kencing, itu kamu akan disiksa dalam api neraka, siksa kubur. Siksa kubur itu kebanyakan itu cuman gara-gara perkara kencing. Jadi jangan macem-macem loh. Kalau kencing kakak jongkok. Kencing terus jongkok. Nggak boleh berdiri. Nggak percaya. Banyak orang nggak percaya sama saya. Tapi kalau udah diteliti, bener. Ya silakan. Kita kasih naik ada Iskon tadi nih. Kayaknya dia mau naik lagi nih si Iskon. Ya Iskon, gimana? Oke. Sudah menonton dari tadi? Iya, saya sudah menonton. Nah, apa yang mau Anda tanggapi? Di mana yang saya katakan fitnah? Benar atau fitnah tadi yang saya katakan? Saya tidak katakan fitnah. Sekarang kita bahas yang ini ya, mana namanya? Berarti benar kan yang saya katakan kan? Bukan. Memang ada benarnya, tapi ada salahnya di mana? Etika Bang Edis itu yang salah. Bang Edis seolah-olah misalnya ada kelompok Islam nih. Baru misalnya kita taruhlah kelompok Islam itu di Indonesia ini udah ada 1000 orang Islam lah. Terus Bang Edis melihat ada 100 orang yang melakukan hal-hal demikian yang mungkin menjatuhkan Kristen atau Katolik. Lalu Edis menyalahkan semua umat Islam itu. Itu yang saya tidak setuju. Baik, saya kasih tunjuk sama Anda. Ya. Katanya itu hanyalah oknum. Baik. Pada saya itu adalah oknum. Perhatikan. Kasih tunjuk Anda sebuah video ya. Bisa-bisanya Anda katakan itu sebuah oknum. Oknum dari mana? Perhatikan. Ini orang-orang Islam ini kita harus sadarkan mereka bahwa mereka ini bukan oknum-oknum, tetapi memang sudah keseluruhan, bisa katakan keseluruhan umat Islam. Sabar ya. Nih, sebentar karena agak sedikit belum persiapan. Sambil saya bilang, ini saya contohkan sedikit saja. Misalnya ada sekolah misalnya ada sekolah. Jadi di sekolah itu ada beberapa murid yang misalnya di sekolah itu ada 100 murid. Baru ada 20 melakukan kesalahan mungkin sebagai manusianya, baru Anda menimpakan semuanya itu seolah-olah ajaran Islam. Karena kalau kita mau cari tahu di tiap ajaran itu, kalau kita cari kesalahan itu tetap ada. Misalnya Islam, mungkin Anda menemukan hal demikian. Kalau kami mau cari dalam Alkitab kalian juga, kami pasti menemukan ada hal-hal yang kami bisa salahkan. Oh ini salah, ini nggak benar. Tetapi yang kita mau cari di sini kan bahwa tujuan beragama kita itu. Saya tidak percaya mau ustadz kah apakah. Ya kalau caranya nggak benar ya udah nggak benar. Tapi tujuan beragama kita itu kita ingin menebar kebaikan. Oke, sudah? Oke, baik. Saya kasih Anda ya. Ini tontonan seorang ustadz yang bahas agama Kristen ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat nih ya. Perhatikan. Oke. Perhatikan nih. Siap. Oh itu jaket naik. Iya nih. My God prohibit that in the book Bible, the gospel. The God or is he a messenger of God? Nih, kalau Anda lihat nih Bang ya. Kalau Anda lihat nih sebentar nih ya. Nah ini. Nah, sabar dulu ya. Sabar.
Nih, kalau Anda lihat jumlahnya ini, Bang. Ini bagaimana Anda katakan ini oknum? Ini semua berteriak Allahu Akbar ini. Tuh. Stop nih, stop ya, Hop. Nih. Oke. Anda lihat ini oknum ini yang sebanyak ini nih. Itu juga kena kan? Oke. Kita profesional aja. Kita yang santai-santai aja. Iya, terus bagaimana Anda katakan itu oknum? Ya tetap masuk dalam kategori oknum karena itu masih sebagian, tidak semuanya. Iya, yang nggak nonton itu, yang saya bilang tadi, Islam yang kerjanya nonton Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Ya, saya juga tidak akan membenarkan hal-hal demikian yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sih. Susah ini. Tadi kan Anda bilang bahwasanya itu kan hanya sebagian umat Islam. Sebagian tapi jumlahnya banyak, 40.000 orang. Seandainya itu muat untuk 5 juta orang, mungkin itu akan penuh 5 juta orang. Karena stadionnya udah nggak muat lagi. Nah, orang-orang justru tenang. Islam yang Anda katakan yang tidak ikut-ikut seperti itu Islam yang nggak ngerti agama Islam. Yang tontonannya adalah Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Kok malah Anda salahin Raffi Ahmadnya? Yang saya salahin yang nonton acara kayak begitu. Iya. Tapi sekarang ini Bang Edis, kan Bang Edis bilang kita tuh ini kan mau diskusi. Kan Bang Edis sering menyuarakan itu diskusi. Betul. Ya kan? Ya, nah itu. Maka di dalam diskusi itu kan kita harus penyampaiannya, caranya. Apalagi kan Bang Edis ini sudah termasuk public figure kalau kita istilahkan. Yang dimana jadi itu curhat sih, Bang, materinya saja Bang. Orang itu kan punya karakter masing-masing. Bagaimana dia membawakan acara itu, bukan itu yang kita bahas, Bang. Yang kita bahas adalah isinya, materi yang saya utarakan itu ada nggak yang fitnah? Dari awal kan saya sudah katakan memang tidak fitnah. Tidak fitnah. Lalu kalau tidak fitnah, apa yang menjadi keberatanmu? Keberatan saya itu karena dalam beragama itu kita ada etika dan pilihan-pilihan kata yang kita sampaikan itu. Etika? Iya dong. Pilihan kata bagaimana contohnya? Contohnya pilihan kata yang bagaimana? Saya pengen tahu bagaimana contoh pilihan katanya. Contohnya seperti Kristen bertanya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Islam bertanya, Kristen bertanya, Islam meninggal. Lu memang itu kok faktanya kan memang begitu. Ketika ada orang Islam bertanya, memang orang Kristen selalu menjawab, dijawab. Islam bertanya ini, dijawab ini. Islam bertanya, jawab terus. Giliran ditanya balik, ketika orang Kristen nanya sama orang Islam akan ramai-ramai begini. Kamu menistakan, kamu melakukan penghujatan. Di mana Bang menghujatnya? Itu hanya segelintir orang itu. Susah. Sebenarnya kalau kita mau berbicara, kalau kita mau bahas diskusinya begini. Sekarang kita kerucutkan ya. Oke, kita pasti di setiap agama, baik Islam, Hindu, Buddha, itu pasti ada oknum-oknum dari agama itu, orang yang radikal, sukanya hanya provokatif, atau orangnya hanya maunya debat saja. Benar atau salah, yang penting dia maunya debat saja, benar saja. Tapi dia tidak mau kepada tujuan beragamanya itu. Jadi dia itu debat tapi tidak menjalankan hal-hal yang lain. Tapi maunya debat-debat doang, membenarkan saja, tapi giliran agamanya dia tidak laksanakan gitu. Baik. Maka posisinya ini di TikTok ini, karena Bang Edis ini kan pengikutnya juga sudah banyak. Jadi seandainya Bang Edis mungkin bisa orang mengikuti Bang Edis, tapi lewat penyampaiannya itu yang bagus. Jangan sampai mereka mengikuti Bang Edis itu tapi dengan cara-cara yang kayak agak-agak terhina, itu kan nggak bagus menurut saya. Jadi dengan logika dan argumentasi. Iya dong. Baik, poinnya saya sudah dapat, Bang. Saya sudah dapat maksud Anda. Gini, saya tanggapi ya. Saya lagi baik, justru sebenarnya kalau Anda menjadi orang Islam, tujuan beragama Islam itu adalah, mau saya kasih tunjuk tujuan orang Islam nih. Kalau kamu berislam, kamu itu akan membunuh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini memang dia nggak tahu ini tujuannya. Baik, saya tunjukkan kepada kamu sebuah hadis. Oh, gini saja lah, nggak usah saya tunjukkan, capek ya. Gini, saya balikan. Saya balikan kamera saya, Bang. Gini. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin menerapkan ajaran agama Islam, maka Anda harus lakukan apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu, betul? Oke. Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Tahu itu? Tahu nggak? Tunggu. Itu. Iya, kita diskusi ya, udah dengar dulu.
Kan begitu itu posisinya. Anda ini ngomongnya diskusi. Kan kamu bilang tadi, saya tidak suka kalau debat-debat begini. Lebih baik kita menjalankan saja. Justru kalau kamu jalankan, kamu akan menjadi pembunuh Wahyudi. Di dalam sebuah hadis, dengar. Di dalam sebuah hadis dikatakan begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian orang-orang beriman membunuh orang-orang Wahyudi. Hingga orang-orang Wahyudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Dan batu dan pohon akan berteriak berkata kepada orang-orang muslim, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgot. Karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi itu. Bagaimana sikap dan tingkah laku kalian kepada suku bangsa Wahyudi? Kalian akan menjadi pembunuh mereka. Itu saya bisa menjelaskan sedikit. Silakan. Sudut pandang. Silakan. Itu memang hadis, ya hadis. Tapi kan di situ berbicara itu dia mengatakan Yahudi, bukan dia mengatakan, tapi itu dia pasti ada tersirat bahwa di situ orang-orang yang kalau dia tidak menjalankan agama Yahudinya itu dengan baik. Susah. Dia menggunakan dia begini Bang Edis. Enggak, Anda itu ngarang saja, terus kerjanya ngarang, bebas. Sebentar, tadi Anda sudah mengeluarkan satu statement loh bahwa Anda itu tidak ngerti agama Islam, betul? Saya bukan tidak ngerti, saya mengerti garis besarnya saja. Maksudnya saya tidak menghafal Quran semuanya seperti yang dihafalkan oleh beberapa ustaz. Apa yang disebutkan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak beriman? Iman sebutan itu untuk orang-orang yang tidak beriman itu apa dalam Al-Quran? Ya orang kafir, tapi iman ya itu orang kafir itu dikatakan seperti apa mereka? Orang kafir yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan dan tidak menjalankan sama sekali itu. Ya belajar dulu lah ya. Saya cuma kasih tahu Anda, Al-Quran menyebutkan seburuk-buruknya makhluk. Tahu nggak seburuk-buruknya binatang menurut Al-Quran? Ya itu saya belum masuk pada wilayah itu mungkin. Ya belajar dulu. Tapi saya mau tanya Bang Edis begini. Apa? Makanya saya itu lebih penasaran ke Bang Edis itu begini, karena Bang Edis ini kan pengikutnya sudah banyak sekali. Jadi sebenarnya ini satu hal yang bagus. Kalau Bang Edis memanfaatkan dengan baik itu, maka itu akan tercipta kedamaian sebenarnya. Karena sebenarnya orang-orang Islam itu mau menerima apapun itu, yang penting kita diskusinya itu. Makanya tujuan kita itu. Tujuannya itu Bang, supaya Anda tahu agama Islam itu adalah sedemikian yang saya katakan. Selama ini tidak pernah diberitahukan kepadamu. Memang kami ngerti tujuan kamu menyampaikan itu. Bang, dengar ya. Selama ini yang kita dengar di media sosial, orang-orang Islam itu kan bahas orang Kristen. Bahwasanya Yesus menubuatkan. Yesus berkata akan datang nanti setelahku nabi, namanya Muhammad. Betul? Iya. Bahwa Muhammad namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Iya, saya pernah dengar itu. Nah, itu yang saya luruskan Bang. Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Maksudnya Muhammad sebagai pelanjut ajaran Yesus. Ajarannya saja seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana? Bang Edis bilang Al-Quran itu mengutip dari Bible ya, dari Bible atau ayat-ayat sebelumnya dari Yahudi ya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang tidak mengutip-ngutip ayat di dalam Bible, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Bible? Oke, itu mungkin saya bisa jawab. Karena ini saya mulai dari ini ya. Kita kan dari Nabi Ibrahim ya. Saya mulai dari Nabi Ibrahim saja. Oh sebentar, Ibrahim itu apa? Dari suku kata apa itu? Ya, bingung lagi kan? Nabi Ibrahim. Yang penting begini, yang penting saya mau sampaikan begini. Ini Abang Edis terima nggak? Nabi Ibrahim itu kan dia melahirkan. Enggak, kita nggak bahas iman gini. Kenapa di dalam Al-Quran disebut Ibrahim? Coba jelasin. Ya karena Nabi Ibrahim itu dalam Islam disebut itu dia itu sebagai bapaknya para nabi. Coba asal usul kosakatanya dari mana? Nah, itu kan tadi saya sudah katakan. Nih, saya kasih tahu ya. Tahu nggak Anda bahwa Ibrahim itu merupakan kesalahan pengejaan di dalam agama Islam? Yang sebenarnya? Abraham, bukan Ibrahim. Kalau huruf alif itu, tenang. Huruf alif itu kalau berdiri sendiri, dia dibaca apa? Alif, A. A. Kenapa dibaca I? Ya, karena perbedaan bahasa dari itu kan bahasa Ibrani kalau bukan, karena kalian ini pengen membuat agak sedikit berbeda. Biar nggak ketahuan nyolong, tapi tetap ketahuan nyolong. Gini, saya kasih tahu. Tenang.
Dulu menurut Bible ya, dulu namanya itu bukan Abraham, tetapi Abram. Namanya itu diganti menjadi Abraham. Yang artinya ab itu bapak. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu sama, ab itu juga bapak. Abu siapa itu bapak itu artinya. Ya kan? Nah, jadi di dalam Bible Abraham itu artinya bapak banyak orang, bapak banyak bangsa. Iya. Kenapa jadi Ibrahim? Ibrahim itu karena Apa arti bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu dia hampir-hampir bilang sama. aja dari nyolong. Udah. Ini Anda saya akui beda sedikit. dari nyolong dari kitab sebelumnya. Tapi biar beda kami baca A-nya itu kami baca I. Itu jujur aja. Iya, maksudnya kenapa? Bukan nyolong sebenarnya. Bukan Tapi karena nyolong. memang kitab itu dia menyambung terus dari satu kesatuan kan Ibrahim. Dia punya keturunan. Nah, Ismail yang dan menyambung-nyambung Ishak itu. inilah yang saya bantah, Bang. Tujuan channel saya ini adalah membantah klaim-klaim orang Islam bahwa Al-Quran itu kitab yang menyambung Taurat dan Injil. Bukan menyambung, Bang, tapi malah membikin berantakan. Nah, bukan kan Ishak dan Ismail itu kan Yang anak disambung keturunan dari apanya? Ibrahim. Ismail dan Ishak itu kan anak keturunan dari Ibrahim. Benar nggak? Coba dibuka itu. Baik, Ismail. sekarang saya Kami kan tanya. Nabi Muhammad- Oke, Nabi Muhammad- Ibrahim itu Nabi dari Muhammad. mana memang dia dalam Al-Quran? Ibrahim itu memang dari Israel. Mana ayatnya? Ya, ayatnya mungkin saya lupa ya, tapi Nabi Ibrahim itu. Ya belajar dulu dia sana. melahirkan- Dari tadi lupa-lupa terus. Belajar dulu sana. Lupa-lupa terus. Aduh. Jangan bilang lupa-lupa. Kalau datang ke sini, tunjukin. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Makasih. Ntar ya, kita kasih naik ada Doni Abdul Rahman. Ya, Doni Abdul Rahman. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, Bang. Oke, boleh Bang. Ya, semua malam Bang. Ya, selamat malam. Muslim ya Bang ya? Mantan Bang. Mantan, ini bagaimana jalan ceritanya ini? Tadinya Anda Muslim. Iya. Berapa lama Anda Muslim Bang? Sebenarnya emang awal dasarnya sebenarnya aku dari keluarga Kristiani ya kan, cuman di saat dulu ya namanya juga kehidupan ini ya Bang ya. Nah, jadi masuk Muslim dari tahun 2016 Bang. 2016 masuk Islam. Iya. Sampai 2024 kemarin. sampai 2024. 2016, 17, 18, 19, 20. Berarti 8 tahun jadi orang Islam. 8 tahun. Iya betul Bang. Jadi Terus akhirnya murtad lagi dari agama Islam kita lagi balik ke Kristiani lagi Bang. di tahun 2024. Iya betul. Coba kita tes dulu nih Bang. Terus selama Anda jadi orang Islam berarti Anda sholat. Kebetulan salat cuman ya gitulah Bang, namanya juga kita tadi ini kan kita kepengen juga yang jelas ya kan, kita cari tahu yang jelas mana yang benar mana yang apa ya kan gitu. Coba Nah, di situ. kita pengen tahu ini kalau pernah mualaf selama 8 tahun. Coba kami pengen mendengarkan bacaan Al-Qur'an Anda. Coba silakan. Quran aku belum ada yang hafal Bang, ibaratnya kan dulu itu masih belajar ibaratnya belajar sholat gitu. Gimana coba sholat gimana belajarnya dulu coba. Sholat ya Biar gak ngaku-ngaku coba. ibaratnya seperti doa-doa ini ya kan. Doa apa? Di saat mau sholat apa? Ya nggak tahu kok apa. Coba. Lupa emang aku udah lupa Bang. Ibaratnya karena udah nggak percaya gitu. Oke lah, baiklah. Karena begini Bang, karena di sini itu nggak boleh ngaku-ngaku. Jadi mohon maaf Bang. Kalau Anda pernah mualaf 8 tahun itu sudah waktu yang cukup lama. Iya, Kalau Anda tidak bisa membuktikan, nanti channel saya ini jadi channel murahan Bang. Channel yang isinya Bang. cuma fitnah-fitnah. Iya betul. Cuman gini, Kecuali Bang. Anda coba Anda pernah nggak sekali Anda sholat waktu mualaf 8 tahun? Bukan hanya sekali 2 kali. Coba kalau bukan hanya sekali 2 kali, cukup. coba Anda ingat-ingat dulu gimana ketika Anda sholat. Karena baru tahun kemarin. Coba gimana? Kemarin itu ya kan dikatakan ke setiap sholat itu kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Habis itu Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan ayat-ayat apa ya kan. Jadi cuman aku itulah selama 8 tahun itu karena aku pelajari semuanya, terakhir aku kecewa Bang. Kecewanya gini. Ya, kecewanya dalam agama itu sebenarnya udah lama aku ngikuti Abang Edis TV ya.
emang betul semua bang, semuanya faktanya emang betul apa yang dikatakan abang. Walaupun ini banyak yang menuntut aku nanti, aku nggak mau tahu gitu loh. Cuman emang kenyataannya gitu loh. Yang buat aku kecewa itu dalam suatu saat aku balik ke Kristiani lagi, karena dalam suatu agama itu ya kan, kita dalam Kristiani seorang istri itu wajib harus satu suami kan gitu. Tetapi aku ini punya mantan istri dari Aceh Timur. Mantan istriku dari Aceh Timur bang, Perlak. Ini nyata betul. Aku pindah agama gara-gara dia. Itulah dia bang. Jadi di saat itu dia berjanji, aku akan mengajarinya dan begini semuanya lah gitu. Begitu berjalan, dia mengatakan dengan aku, dengan agamanya ataupun agama yang aku udah Oke bang, gitu. gini kita nggak dapat poinnya ini. Saya mohon maaf ya bang ya, kita turunkan karena abang ini masalahnya ceritanya malah jadi cerita perempuan ini ya. Kalau Anda masuk Islam maupun masuk Kristen gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki, saya tidak tertarik begitu loh. Kalau Anda masuk Islam atau masuk Kristen karena sesuatu yang Anda temukan dan itu menggugah pikiran Anda, ayo kita ngobrol. Tapi kalau gara-gara perempuan ya ngapain? Sama seperti itu yang dari Malaysia kemarin. Ketika saya menikah dengan orang Hindu, orang India, jadilah saya Hindu. Habis itu menikah dengan gadis Melayu, lalu jadilah saya Islam. Gimana kita ngobrol kayak gitu? Aduh, ayo silakan yuk. Kita kasih naik ada Jumarta Arizona. Ya, Jumarta. Kalau Jumarta kayaknya dari Bali, Arizona dari Arizona. Ini ya, gimana nih namanya nih? Penasaran saya. Ya, Jumarta. Oke, macet ya teman-teman. Kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Jawara, coba Jawara. Ya, Jawara, selamat malam bang. Selamat malam Bang Edi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Tadi temanya apa Bang? Temanya sebenarnya ini Bang. Ikut Yesus itu surga. Sedangkan ikut Muhammad itu neraka Bang. Silakan. Oke Bang. Anda mau bantah ya Bang? Enggak, saya nggak mau bantah. Cuman gini Bang. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Saya konfirmasi. Anda beneran Muslim? Huh? Anda beneran Muslim? Coba, bagaimana kami tahu Anda sungguh-sungguh Muslim? Bisa kau kasih pertanyaan saya? Coba bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Muslim. Oke, baik. Berarti Anda setuju dengan tema ini? Yes, ikut Yesus surga, ikut Muhammad neraka. Nah, setuju? Yang saya penasaran, enggak butuh tunggu dulu. Yang saya penasaran ini yang ikut Muhammad neraka. Bang Edis dapat anu dari mana bahannya maksud saya? Baik, ada Al-Quran di situ? Enggak ada Bang, saya di warung Bang. Terus gimana saya nunjukkan? Ya kan? Gitu. Oke. Enggak. Itu ada di dalam surat Maryam ayat 71 Bang. Surat Maryam ayat 71 berkata, dan tidak ada seorang pun dari antara kamu melainkan mendatangi neraka tersebut. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu memang hadisnya real. Bukan hadis itu Bang, Quran. Iya, isi Quran kan maksud saya. Maryam 71 kok hadis ini gimana sih? Itu real Bang. Ya, Mbak, jadi kamu sudah diwajibkan untuk mendatangi neraka itu, betul? Iya, semua. Oke, berarti kamu wajib masuk neraka nggak? Berarti kamu wajib masuk neraka nggak menurut ayat itu? Gini bang, maaf. Bang Edis tahu Kiai? Tahu Kiai? Kiai dari Jawa bukan? Bukan dari Jawa, bukan, maaf. Bukan dari Jawa, bukan. Kiai siapa? Enggak tahu, maksudnya gelar seorang Kiai, tahu enggak? Tahu. Nah, itu sealim-alimnya orang di Islam itu pasti pernah merasakan neraka. Maksudnya? Tapi berakhir ke surga. Jadi itu sebuah proses. Berarti wajib masuk neraka. Ibaratnya cucian tuh dicuci dulu. Ya, berarti wajib masuk neraka, betul?
Bukan wajib, pasti. Bukan wajib. Pasti. Kalau Oke. wajib, Berarti wajib Anda bisa setuju. ditolak ya. Sebentar. Berarti Anda setuju ikut Muhammad pasti masuk neraka dulu. Statementnya Bang Edis yang salah, ikut Muhammad. Sebenarnya bukan ikut Muhammad, tapi kalau menjadi Muslim pasti pernah merasakan neraka. Itu yang benar. Oke, bisa nggak orang menjadi Gitu. Muslim tanpa ikut Muhammad? Orang bisa menjadi Muslim tanpa ikut Muhammad. Tidak bisa, Bang. Itu kan junjungan Berarti kita. benar namanya ikut Muhammad. Ini gimana sih? Kok Anda ini susah sekali sih nangkep apa yang saya bicarakan. Menjadi seorang Muslim artinya adalah menjadi pengikut Muhammad, betul? Betul. Nah, tadi Anda bilang jadi Muslim itu wajib masuk neraka, betul? Bukan wajib, pasti. Pasti masuk Ingat, neraka. Nah, pasti dan berarti wajib kesimpulannya, beda, ya. berarti kesimpulannya ikut Muhammad pasti masuk neraka, betul? Hah? Ikut Muhammad Pasti masuk neraka, betul? Ya. Iya. Artinya tema ini tidak kamu bantah. Ikut Yesus atau Kristen. Kristen itu kan artinya mengikut Yesus, masuk surga. Menjadi Muslim artinya ikut Muhammad, masuk neraka. Anda sudah menyetujui. Terus apa lagi? Nah, gini Bang, saya ini masuk ke Bang Edis ini bukan untuk membantah, tapi saya juga ada pertanyaan buat Bang Edis gitu. Oke, coba sekarang Anda buat statement dulu. Saya Muslim. Hah? Ikuti saya Muslim. Ayo. Jebakan ini. Kok jebakan? Dibuat Titi. Dibuat Enggak, Titi enggak. sama kau. Gini. Lagu Saya lama, pengen lagu Anda. lama. Loh, Anda kan sudah mengakui. Sekarang Anda buat pengakuan. Enggak. Yuk, saya Dibuat Titi sama kau. Dibuat Titi sama kau. Dibuat Titi lagu lama kau, Dis. susah ini Lagu teman-teman, lama, susah ini. Oke, Anda mengakui tema saya? Ikut anunya. Yang bawah saya nggak setuju. Balik lagi. Aduh, kalian teman-teman siapkan bodrek paramek. Bang, Anda sudah mengiyakan tadi bahwasanya ikut Muhammad pasti masuk neraka. Anda sudah mengiyakan, sekarang Anda buat statement. Saya mengakui bahwa ikut Muhammad masuk neraka. Coba bikin statement. Kalau gua nggak mau gimana? Ya udah, Anda dibawa dulu. Anda bikin capek saja ini. Bagaimana Anda ini? Aduh. Berat. Sampai pilek saya, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Dia sudah mengiyakan. Giliran disuruh membuat pengakuan, kabur. Oke, kita kasih naik. Ada Den Bagus. Coba Den Bagus. Ya, halo Den Bagus. Den Bagus. Oke, nyalain kamera Bang. Ya, silakan Den Bagus, nyalakan kamera. Undang Bang. Sudah saya kirimkan undangan. Oke Bang, terima kasih. Gelap Gimana Bang. kabarnya Bang? Kabar baik. Kenapa Bang gelap Bang? Kita nggak bisa lihat nih Bang. Aduh, lagi di order ini Bang. Di apa? Bentar. Di outdoor. Di outdoor di mana Bang? Ya, di mobil Bang. Di mobil. Ya tapi gelap-gelap gini gimana mau diskusi Bang? Nanti jangan-jangan Anda habis di sini langsung jadi nabi nanti. Bisa aja siapa ini. Apa Muslim? Kafir Bang. Nggak di KTP tertulis apa Bang? Ya masih Islam sih, cuman katanya kalau nggak sholat Jumat 3 kali itu jadi kafir Bang. Banyak ya orang Muslim yang tidak sholat Jumat kan? Kayaknya banyak Bang, soalnya kan kebentur kerjaan. Bukan apa. kayaknya lagi Bang, bukan kayaknya lagi. Saya punya teman-teman orang Islam nggak pernah sholat Jumat kagak pernah. Gimana Bang, bahasanya apa ini Bang? Ya besoklah Bang, kalau Anda sudah di rumah. Ini kita ngelihatnya juga kedap-kedip. Ini lampu Anda, ini lampu kayak lampu diskotik. Bukan. Oke lah Bang, besok-besok lagi ya, naik lagi ya. Ini lampunya gelap Bang. Ini kita mau gimana, mau diskusi kayak gitu. Yuk. Coba ini kita invite yang random dulu ya.
Sekaligus kita bersihkan ini karena banyak yang nyangkut-nyangkut ini. Waduh. Bunda Kenzi. Uncup tidak berani. Dia naik ke sini nggak berani, teman-teman. Ini lagi. Bentar, saya cek dulu ya. Sebentar. Coba kita kasih naik, ada penghuni surga, coba. Penghuni surga. Ya, penghuni surga, selamat malam. Halo? Turun. Mungkin kayaknya banyak orang salah pencet, teman-teman. Jadi ketika kita naikkan, dia bingung. Nur Josita, ini berapa kali naik ini ya? Kita kasih naik, dia nggak ini. Sebentar. Bentar. Ini pengikutnya juga belum ada dia ternyata. Jumarta Arizona, coba. Halo Jumarta. Halo, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Ya. Oke. Muslim, Bang. Muslim? Muslim. Silakan, Bang. Anda mau mengutarakan apa? Silakan. Saya penasaran dengan tema yang Anda bawa. Yang mana itu, Bang? Itu mana tema tadi? Tunjukkan. Oke, kita kasih tunjuk. Ya, ini. Silakan, Bang. Itu kan kita baca yang pertama ya. Ikut Yesus surga. Apakah benar? Iya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Bang, kita bukan berbicara Anda atau saya ikut Yesus, Bang. Nanti lari dari tema. Oke, kita bahas satu-satu. Kita gantian. Dengarkan dulu ya. Surga, tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Biar Anda paham. Oke. Kita tidak membahas apakah si Udin, saya, Anda menjadi pengikut Muhammad atau pengikut Yesus, enggak. Kita bahas mengenai hal mengikut Yesus itu surga, hal mengikut Muhammad itu pasti ke neraka. Jangan lari dari tema. Oke. Yang dikatakan ngikut Yesus itu apa? Umat Kristen? Tidak semua orang Kristen, Bang. Karena banyak orang di KTP-nya Kristen dengan ikut Yesus itu gimana? Yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Oke. Coba buka Markus 12:29. Ini orang mau lari dari tema ini orang. Bukan lari, kan katanya kan mau ikut Yesus masuk surga. Berani enggak? Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kok saya suruh baca? Kan kitab Anda. Baik, kita bacakan. Kita turuti. Baik. Oke. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Markus hukum yang utama itu. 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus? Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Bukan Allah, Bang. Aduh, ini orang Islam nih memang harus sekolah lagi nih. Bang, di situ nggak ada Allah. Itu tulisannya itu L double itu Allah bacanya itu. Sebentar, kita harus sekolahin orang-orang Islam nih teman-teman. Sebentar ya, saya balikan dulu kamera saya. Aduh, ini orang-orang Islam nih memang harus kita pulangin lagi mereka ke SD. Tapi jangan diturunin. Ya, tenang. Oke. Coba ini huruf apa, Bang? A L L A H. Dibaca? Allah. Kalau Islam kalau Allah tulisannya Allah, AOLOH. Ini dibaca Allah, Bang, bukan Allah. Aduh. Itu penyebutannya Allah. Oke, ini huruf apa, Bang? Oke, nggak usah. Tenang, biar nggak salah paham. Ini huruf apa? A. Iya, ini huruf Arab atau huruf Latin? Huruf Latin. Huruf Latin, kenapa Anda baca O? Siapa yang baca O? Ya udah, coba baca. Allah. Baca coba. Allah. Oh, huruf apa itu? O kan?
Allah. Ada. Oke, di mana O-nya? Di mana O-nya? Huruf O-nya di mana? Mana ada mana ada saya nyebut O? Ya udah coba bilang. Coba bilang. Allah. Oh, ada huruf O di situ. Ada huruf O di situ. Aduh. Mau lari dari topik ya? Bukan mau lari dari topik. Baik nih. Kita cari ya bahasa aslinya ya. Nih, 29. Kita ketik 29-nya. Nih, lihat ya. Kita cek dalam bahasa aslinya nih, Bang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Jesus answer. Ya, dengarkan. The most important is listen. Israel, the Lord our God, the Lord is one. Mana di sini Allah? Ya itu salahnya kalian ngapain bawa nama Allah kami di dalam. Gak ada Allah, Pian. Di dalam Ya, terjemahan itu tidak ada Allah. Yang ada Allah. Allah dalam bahasa Ibraninya di sini, dengarlah orang Israel, Tuhan itu bahasa Arabnya di sini Lord. Allah kita, Allah di sini bahasa dengar. Allah di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai God. Apa bahasa aslinya? Perhatikan. Bahasa aslinya di sini Theos. Gak ada di sini Allah, Pian. Ya kan kenapa kalian bawa nama Allah dalam kitab kalian? Emang di situ ada Allah? Nah itu tulisan LW. Allah bukan Allah. Allah itu tulisannya alif. Dengar. Allah itu hurufnya itu alif lam lam ha. Sedangkan di situ tulisannya huruf Latin, huruf A L L A H. Kecuali di situ di huruf alif lam lam ha baru kamu bilang seperti itu Allah. Gimana Anda ini? Ya kenapa enggak dibikin aja situ kan apa Lord apa itulah istilah Tuhan kalian saja. Tapi kan nggak usah kita bahas itu. Maksud saya kan kita bahas teks itu tadi. Oke? Hai Bani Israel, kata Yesus kan. Hukum yang utama Tuhan, terserahlah itu kalian mau sebut Allah Tuhan Allah kita, Tuhan ya, itu terserahlah Esa. Terus Tuhan Allah kita. Di situ Yesus berkata kita. Apa Anda paham bahasa Indonesia arti kita? Ya, itu mengutip ulangan atau mengutip kitab Taurat. Hukum yang terutama itu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Iya, kan ada kata kita di situ. Kata Yesus kan berkata, Tuhan Allah kita, ya kan? Ya, itu Tuhan kutipan itu dari hukum Taurat. Ya mau ya kutipan itu intinya kan katanya kita di situ. Berarti Yesus itu termasuk nggak kalau dia kata kita? Iya. Masuk kan? Iya. Nah terus kalian mau jalan ngikut? Terus kalian mau ngikut Yesus, katanya masuk surga. Yesus nggak berkata dia Tuhan di dalam itu. Di ayat lain ada. Di dalam Yohanes 13 Mana ayat 13. ada dia mengatakan dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Hai, coba bacakan. Jangan yang di pelintir-pelintir ya, yang dirubah-rubah ya. Karena itu sudah rahasia umum. Rubah-rubah. Oke, coba buka. Pertanyaan mereka dari dulu ini saja. Baik. Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Mana? Baik. Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Baik. Yohanes 13 ayat 13 ya Bang ya. Ini tetangga saya. Ulun lapong ya Jawa. Apa tuh? Baik, kita balik kamera saya ya. Orang Lampung ya? Wah, nah Kedah. Kamu nggak tahu saya, Kedang tetanggaan kita. Baik. Coba kamu ketemu saya dulu, Dis. Nggak separah ini ya tak mau Dis. Kamu sih. Kamu sih mainnya ke jalan nggak berani pulang. Baik. Ayat 13 nih. Kita baca sebelumnya ya. Kita baca sebelumnya biar enak ya. Kita baca sebelumnya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih keseluruhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nih, Yesus menganggap dirinya Tuhan. Apalagi? Itu teks aslinya itu Tuhan. Sudah jadi rahasia umum, itu diganti. Cek aja teks di aslinya kampus. Tuhan. Emang Tuhan sama Tuhan bahasa apa? Tuhan sama Tuhan beda. Beda. Kamu pernah belajar nggak? Tuhan sama Tuhan beda. Tuhan, tapi Tuhan tertentu dari Tuhan. Oke, baik. Bahasa Arabnya itu. Tuhan, sebentar, tenang. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan ya Allah. Tapi kan itu kan kita kalian temukan bahasa Arab. Tuhan bahasa Arabnya Allah. Nih, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan, Rob. Itu sebutan. Panggilan. Oke, kalau kata Tuhan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa? Kata Tuhan, God atau itu. Lord.
Enggak usah jauh-jauh lah. Anda Enggak, tadi ini bahas yang tentang Anda Rob kutip gitu. tadi enggak, yang Anda kutip tadi Markus tadi itu Lord bahasa aslinya. Nih, saya kutip ya. Nih, Anda kutip Markus 12:29 kan? Nih, saya tunjuk nih, Markus 12:29. Perhatikan. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan, nah kata Tuhan ini apa bahasa aslinya? Kita cek. Nih, kita cek ya. Yesus menjawab, yang paling utama dengarlah Israel. Lord, nih kata Tuhan ini bahasa aslinya itu Lord. Kita cek bahasa aslinya. Kurios. Nah, kata kurios ini itu sama dengan yang dikutip oleh Yesus di dalam Yohanes 13:13 tadi. Perhatikan ya, kurios ya. Nah, kita cek Yohanes 13:13. Kembali lagi ke Yohanes 13:13. Perhatikan. Nih ya, Yohanes 13:13. Apakah Yesus menggunakan kata yang sama? Perhatikan. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Balik lagi ke sana. Iya, itu kan ini kita aslinya balik. itu Kamu Tuhan. menyebut aku guru dan Tuhan. Coba kita cek kata Tuhan ini bahasa aslinya. You call me teacher and Lord. Nah, perhatikan kata Lord kita ketik Pulang ya. aja lagi deh, sini belajar lagi sama saya. Nah, sama ini kurios nih. Gitu. Sama kata-kata kurios juga. Yesus menyebut dirinya kurios. Gimana ini? Kata kurios ini bahasa Arabnya adalah Rob. Biar Anda tahu Muhammad juga Rob juga. Siapa bilang? Ya, karena kamu tidak belajar. Kalau kamu belajar, kamu akan mengiyakan saya. Rob itu dikata disandungkan kepada siapa saja, bukan berarti yang jadi Rob itu Tuhan. Di sini banyak Rob dipanggil. Ya, Anda setuju Muhammad itu Rob? Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi. Pertanyaan saya bukan itu. Anda setuju dia adalah Rob? Ya kalau saya nggak tahu yang tujuan kata Rob. Iya gantian. Saya mau ngomong ke Anda. Kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Nanti kita bahas lagi topik yang ke bawahnya ya. Jangan kejang-kejang gitulah. Jumarta, saya ini dari tadi membahas tema mengikut Yesus itu masuk surga, mengikut Muhammad masuk neraka. Kita fokus ke situ dulu. Iya, jadi ngapain kamu pulang perginya ke apa tadi ke Robnya itu kan? Jadi kita fokuskan lagi ke tema tadi. Oke lah, Jumarta, tenang, gini, kita nanti sambung lagi. Ini saya karena ada keperluan ini. Aduh, kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Atau gini saja, nanti. Udah langsung aja ke topik keduanya. Langsung aja ke bawahnya. Jangan, nanti saya masih ada kegiatan. Aduh. Nah, saya janji sebentar, Jumarta, tenang. Saya janji kita akan lanjut diskusi di kesempatan berikutnya karena saya ada perlu ini, oke? Alasan lagu lama. Bukan alasan. Ini memang beneran ini ya. Des, Lampung nanti guys. Asli nanti. Lampung mana? Kedah kamu Lampung mana? Des, katanya Lampung deh. Oke, baik, nanti inbox-inboxan sama saya ya. Jangan lari-lari. Ya, karena saya ada perlu ini. Ya. Oke, sorry saya turunkan. Teman-teman, kita hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya, karena saya ada perlu ini. Sebenarnya lagi suruh-suruhnya tapi kita ada perlu. Kita lanjut lagi di diskusi kesempatan berikutnya. Sekali lagi teman-teman, selamat malam saya ucapkan, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman silahkan mampir ke profil ya, dicek profil akun asli ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada.
tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.